Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzana Zas SPD, CGP Angkatan 9, SDN Pondokopi 02 Pagi, DKI Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan tugas 2.1.A.8, koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Guru hendaknya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak diperlakukan sama. Kebutuhan belajar murid dapat dibagi atas 3 pembagian. Yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan guru dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling belajar dengan baik. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara tepat. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, kita mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. 5. Membuat rapot sebelumnya dan melakukan penilaian. 3 alternatif modifikasi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, konten, kedua, proses, dan yang ketiga, produk. Diferensiasi konten. Guru dapat memodifikasi materi pembelajaran untuk murid yang berbeda-beda kebutuhan belajarnya, sehingga proses pembelajaran dapat lebih mudah dimengerti oleh diferensiasi proses. Guru mengeksplorasi berbagai aktivitas dan strategi untuk mengajar berbagai setiap materi kepada murid. Murid yang berkembang membutuhkan banyak instruksi langsung dan pendampingan, dan murid yang unggul dapat belajar secara mandiri. Diferensiasi produk. Murid diperbolehkan menunjukkan hasil belajarnya dalam bentuk sesuai dengan minatnya. Contoh, video, teks, lagu, demonstrasi, presentasi, dan gambar. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik untuk masuk ke pembelajaran, atau bisa juga dengan melaksanakan tes diagnostik non-kognitif. Yang kedua, melakukan pemetaan terhadap hasil asesmen awal. Yang ketiga, merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Dan yang keempat, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul sebelumnya. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah kita diibaratkan sebagai petani yang harus mampu menumbuhkan bibit atau murid dengan baik sehingga memuaskan untuk dipanen atau murid yang berhasil. Salah satu cara menumbuhkan bibit yang baik ini adalah dengan mengenali murid dengan cara menganalisa kebutuhan belajar murid dan memberikan pengajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.